Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang terhormat Bapak Rifil Azhar Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Keamanan Sistem Informasi serta rekan-rekan saya yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya dan rekan-rekan saya akan membahas materi terkait analisis studi kasus keamanan database dan ancaman umum. Dan sebelum kami memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan yang pertama ada Zahra, yang kedua ada saya sendiri, Mega, yang ketiga ada Safina, dan yang keempat ada Yuli. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan materi. Nah, di sini saya akan membahas tentang keamanan database. Nah, apa sih itu database? Jadi, database ini adalah tempat penyimpanan data utama suatu organisasi, berisi informasi sensitif seperti data pelanggan, transaksi, hingga aset digital. Tanpa keamanan yang baik, data tersebut bisa dicuri, diubah, atau dihapus oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, keamanan database berfokus pada CIA Trade, yaitu menjaga confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau keutuhan, dan availability atau ketersediaan data. Nah, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Selanjutnya itu tujuan keamanan database mencangkup 4 aspek utama yang saling melengkapi. Pertama ada confidentiality. Confidentiality atau kerahasiaan. Ini memastikan bahwa informasi sensitif hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Hal ini dicapai melalui mekanisme seperti enskripsi data, pengaturan hak akses pengguna yang ketat, serta penggunaan multifactor authentication atau MVA untuk memperkuat lapisan keamanan. Tanpa perlindungan ini, data sangat rentan terhadap pencurian atau kebocoran oleh pihak tidak bertanggung jawab. Yang kedua ada integrity atau keutuhan. Ini menekankan pentingnya menjaga agar data tetap akurat, konsisten, dan tidak dimodifikasi secara ilegal. Teknologi seperti hashing, digital signature, dan kontrol transaksi membantu memastikan setiap perubahan dapat diverifikasi dan tidak merusak validitas database. Yang ketiga itu ada ketersediaan. Ini memastikan sistem dan data tetap dapat diakses kapanpun dibutuhkan, meskipun terjadi serangan siber, kerusakan perangkat, atau gangguan teknis lainnya. Upaya ini mencangkup penerapan load balancing, backup berkala, mekanisme failover, dan rencana pemulihan bencana untuk menjaga kelangsungan layanan. Yang terakhir ada accountability. Ini bertujuan mencatat seluruh aktivitas dalam sistem sehingga setiap tindakan dapat ditelusuri ke pengguna terkait. Melalui audit log ini dapat dan monitoring ketat, organisasi dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan, menegakkan kebijakan keamanan, dan memastikan setiap pelanggaran dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan dari 4 tujuan ini bekerja
bekerja sama untuk melindungi data dari ancaman, memastikan keandalan sistem, serta menjaga kredibilitas organisasi dalam mengelola informasi. Selanjutnya ada keamanan database. Ganti slide. Terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada autentikasi, merupakan langkah awal yang memastikan bahwa hanya individu yang benar-benar terdaftar dan divertifikasi yang dapat masuk ke sistem. Ini bisa dilakukan melalui password yang kuat, biometrik, atau metode autentikasi berlapis. Setelah itu, yang kedua ada otorisasi. Ini menentukan level akses yang diberikan kepada tiap pengguna sehingga mereka hanya dapat melihat atau memanipulasi data sesuai peran dan tanggung jawabnya. Yang ketiga ada enskripsi. Kenapa sih dikasih Berperan semua tuh? berperan menjaga kerahasiaan informasi dengan mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak tidak berwenang. Sehingga meskipun terjadi kebocoran atau penyusupan, data tetap tidak bisa dimanfaatkan. Terus ada backup dan recovery. Ini memastikan bahwa data kritis dapat dipulihkan apabila terjadi serangan seperti ransomware, kegagalan hardware, atau kesalahan manusia. Yang terakhir ada auditing dan monitoring. Ini berfungsi mencatat seluruh aktivitas dalam sistem, memudahkan deteksi anomali seperti akses mencurigakan atau perubahan yang tidak sah, serta mendukung proses investigasi jika terjadi pelanggaran. Dengan kombinasi semua komponen ini, sebuah sistem database akan memiliki lapisan perlindungan yang kuat dan terukur terhadap ancaman internal maupun eksternal. Selanjutnya itu jenis. Ganti slide. Selanjutnya jenis ancaman terhadap database. Yang pertama ada SQL injection. Serangan ini terjadi ketika penyerangan menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam input aplikasi untuk mengakses atau memanipulasi data secara ilegal. Yang kedua ada prevalence abuse. Ini ancaman dari orang dalam yang menyalahgunakan hak aksesnya untuk melihat, mengubah, atau mencuri data sensitif dari database. Yang ketiga ada malware atau ransomware. Ini perangkat lunak berbahaya yang dapat menginskripsi atau merusak data, bahkan meminta tembusan agar data bisa diakses kembali. Yang keempat ada data leakage atau kebocoran data. Ini kebocoran informasi akibat konfigurasi sistem yang salah, kelemahan keamanan, atau kelalaian pengguna yang menyebabkan data sensitif terekspos. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang kelima ada phishing and social engineering, yaitu serangan dengan cara menipu pengguna agar memberikan informasi login atau data pribadi melalui email, pesan, atau situs palsu. Lalu yang keenam ada backup thief atau pencurian cadangan data, yaitu pencurian salinan data cadangan
yang tidak diamankan dengan baik, sehingga data sensitif dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu yang ketujuh ada denial of service, yaitu serangan yang membanjiri server dengan permintaan berlebihan hingga sistem menjadi lambat atau tidak dapat diakses, mengganggu ketersediaan layanan database. Selanjutnya yaitu dampak serangan terhadap database. Jadi, yang pertama ada kehilangan data sensitif dan kerahasiaan perusahaan. Jadi di sini serangan dapat mengakibatkan hilangnya data penting seperti informasi pelanggan, strategi bisnis, atau rahasia perusahaan yang tidak dapat dipulihkan. Yang kedua yaitu kerugian finansial akibat pemulihan dan denda hukum, yaitu perusahaan bisa mengalami kerugian besar karena biaya pemulihan sistem, kompensasi kepada pelanggan, serta denda jika melanggar regulasi dan perlindungan data. Yang ketiga yaitu gangguan operasional dalam sistem informasi. Sistem bisa tidak berfungsi sementara atau sepenuhnya berhenti, sehingga aktivitas bisnis dan layanan pada pelanggan terganggu. Yang keempat yaitu hilangnya kepercayaan pelanggan. Di sini pelanggan menjadi ragu untuk menggunakan layanan karena merasa data pribadinya tidak aman. Hal ini bisa menurunkan reputasi perusahaan. Yang terakhir yaitu potensi penyalahgunaan data untuk kejahatan lain. Data yang dicuri dapat dimanfaatkan untuk tindakan kriminal seperti penipuan, pencurian identitas, atau peretasan akun lain. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus. Nah, di sini kita mengambil studi kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020. Jadi, pada tahun 2020 terjadi kebocoran data besar-besaran di platform e-commerce Tokopedia yang mengakibatkan sekitar 91 juta akun pengguna terekspos. Data yang bocor meliputi alamat email, nama pengguna, serta hash password. Insiden ini disebabkan oleh kelemahan data dalam sistem keamanan, terutama karena penggunaan algoritma hashing password yang lemah, serta kurangnya pembaruan pada pengamanan server. Akibatnya, data pengguna dijual di dark web dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Selain itu, kepercayaan publik terhadap keamanan dan kredibilitas Tokopedia pun menurun, memaksa perusahaan untuk segera memperkuat sistem keamanan serta meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pentingnya perlindungan data pribadi di dunia digital. Kemudian ada analisis dan mitigasi.
terapkan inskripsi yang kuat baik saat data disimpan, data at trace maupun saat data dikirim, data in transit. Gunakan algoritma inskripsi modern seperti AES 256 agar data tidak bisa dibaca meskipun berhasil dicuri. Ketiga, lakukan backup otomatis dan rencana pemulihan recovery planning secara berkala. Backup ini penting untuk meminimalkan kehilangan data jika terjadi serangan ransomware atau kegagalan sistem. Yang keempat, audit sistem dan update patch keamanan secara rutin. Banyak serangan berhasil karena sistem tidak diperbarui, sehingga celah lama tetap terbuka dan bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Yang kelima, gunakan Intrusion Detection System atau IDS atau Intrusion Prevention System atau IPS untuk mendeteksi aktivitas tidak wajar di dalam jaringan seperti percobaan akses ilegal atau transfer data besar yang tidak biasa. Keenam, batasi hak akses berdasarkan jabatan dan kebutuhan pekerja. Prinsip ini disebut least privilege prinsip, yang berarti setiap pengguna hanya memiliki izin sesuai fungsinya. Misalnya, staf biasa tidak perlu memiliki hak untuk menghapus data penting. Selain itu, organisasi juga perlu menerapkan autentikasi ganda, multifaktor autentikasi, memantau aktivitas login, serta real-time, dan menghapus akun pengguna yang tidak aktif untuk mengurangi risiko penyalahgunaan. Terakhir, edukasi keamanan bagi karyawan tidak kalah penting juga, karena sebesar apapun sistem perlindungan yang baik, tetap bisa ditembus jika pengguna tidak waspada terhadap phishing atau social engineering. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tadi itu yaitu keamanan database merupakan aspek vital dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data suatu organisasi. Ancaman terhadap database bisa datang dari luar seperti SQL injection, malware, hingga dari dalam seperti penyalahgunaan hak akses. Kasus kebocoran data seperti Tokopedia itu menunjukkan bahwa lemahnya perlindungan data dapat berdampak besar terhadap kepercayaan publik dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penerapan strategi keamanan berlapis seperti enkripsi yang kuat, autentikasi ganda, audit rutin, serta edukasi pengguna menjadi langkah penting untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang. Keamanan data bukan hanya tanggung jawab teknis, tapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen organisasi. Baik, sepertinya sekian saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, dan semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.